Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, di sini saya diberikan amanat untuk menyampaikan materi distribusi hipergeometrik pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Repiandari, WDRA MPD, dan asisten dosen Bapak Alvaris Putra Alam MPD. Sebelumnya mari kita diskusi bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, di sini ternyata ada kemiripan dengan distribusi binomial gitu ya, bahwa distribusi hipergeometrik juga ini termasuk ke dalam distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit. Tetapi yang membedakannya yaitu kalau distribusi binomial pengambilan sampelnya dilakukan dengan adanya pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik pengambilan sampelnya dilakukan tanpa pengembalian gitu ya. Nah, mari kita lanjut dulu. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian gitu ya. Nah, di sini juga distribusi hipergeometrik memiliki kedua sifat. Sifat yang pertama gitu ya. Ada sampel acak ukuran n diambil tanpa pengembalian dari n benda. Yang kedua, sebanyak k benda dapat diberikan nama sukses, sedangkan sisanya n strip k diberikan nama gagal gitu ya. Mari kita lanjut dulu. Rumus distribusi hipergeometrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus distribusi hipergeometrik. Secara umum, distribusi hipergeometrik dirumuskan dalam Px sama P dalam kurung peubah X sama dengan X sama dengan H, X, N ukuran populasi, N ukuran sampel, dan K banyaknya unsur yang sama pada populasi. Atau kita bisa rumuskan dalam kombinasi dari banyaknya unsur yang sama pada populasi, banyaknya peristiwa sukses dikali dengan kombinasi banyaknya ukuran populasi yang gagal dan banyaknya ukuran sampel di X yang gagal gitu ya. Ini adalah patokan atau secara umumnya dari rumus distribusi hipergeometrik gitu ya. Secara keumuman yang paling lazim digunakan adalah rumusnya yang ini gitu ya. Nah, ini rekan-rekan juga dimohon untuk memahami rumus ini gitu ya sebagai acuan dari nanti ketika penyelesaian terjadinya suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh distribusi hipergeometrik. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, rekan-rekan. Nah, di sini distribusi hipergeometrik dapat diperluas gitu ya, seperti berikut. Jika dari populasi yang berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu K1, K2, K3 sampai Kn, dan dalam sampel ukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn, dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah sampai Kn sama dengan N gitu ya, atau banyaknya populasi, dan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai ke Xn sama dengan N banyaknya ruang sampel gitu ya. Nah, distribusi hipergeometrik dirumuskan. Ini bisa dipecah lagi ketika P sama dengan peubah X sama dengan X1, X2 sampai Xn itu sama dengan kombinasi dari K1, X1 dikali dengan kombinasi K2, X2 sampai ke kombinasi Kn, Xn dibagi dengan kombinasi dari banyaknya populasi dan banyaknya sampel seperti itu gitu ya. Nah, ini juga pengembangan dari rumus gitu ya. Distribusi itu ketika dimana si ukuran sampelnya gitu ya, atau unsur-unsur yang sama dalam n-nya itu yaitu banyak
gitu, terdapat banyak gitu ya. Dan dalam sampel berukuran N-nya juga itu terdapat unsur yang sama, tidak hanya satu gitu ya. Contohnya dari K1 sampai Kn gitu ya, terus dari X1 sampai Xn. Nah, itu bisa digunakan rumus seperti ini gitu ya. Karena di sini juga dalam peubah X-nya juga dia memiliki X yang lebih dari satu. Seperti itu, rekan-rekan. Baik, kita lanjutkan. Di sini diberikan sebuah contoh soal gitu ya. Di sini ada dua soal yang bisa memperkuat gitu ya, atau memberikan contoh dari penyelesaian dengan menggunakan distribusi geometrik. Nah, soal yang pertama adalah sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah gitu ya, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah gitu ya, yang ditanyakannya ini berapa probabilitas 2 diantaranya pecah. Nah, yang kedua, dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa yang memiliki golongan darah O. Nah, ini pertanyaannya. Coba kita cari dari penyelesaiannya. Nah, ini ada penyelesaiannya ya untuk nomor 1, yaitu probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah ketika N-nya atau banyaknya populasinya adalah 50, N kecilnya atau ruang sampelnya adalah 4 gitu ya, diambil 4. K-nya di sini kan banyaknya unsur yang sama pada populasi, itu adalah 5, dan banyaknya peristiwa sukses yaitu dinamakan dengan X, yaitu sama dengan 2. Nah, kita gunakan rumus yang tadi bahwa P dengan peubah X sama dengan 2 gitu ya. Peubah X-nya sama dengan 2, di mana kombinasi dari 5, 2 dan dikalikan dengan kombinasi dari populasi 50 dikurangi 5, banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan ruang sampelnya yaitu 4 dikurangi dengan 2 gitu ya. 2 di sini adalah yang tadi banyaknya peristiwa dibagi dengan kombinasi banyaknya populasi dan ruang sampel gitu. Kita di sini bisa lihat gitu ya. Yang pertama mungkin di sini bisa dikurangi bahwa dari pengerjaannya kombinasi 5 dan 2 dikali dengan kombinasi di sini 50 dikurangi 5 adalah 45, 4 dikurangi 2 adalah 2. Berarti banyaknya populasi tinggal 45 dan banyaknya peristiwanya itu atau ruang sampelnya itu adalah 2 dibagi dengan kombinasi 50 banyaknya populasinya 50 dan ruang sampelnya adalah 4. Kita operasikan. Yang pertama 10 dikali 990 dibagi 230.300 gitu ya. Nah, kita operasikan dulu seperti biasa, yaitu menjadi 9.900 dibagi 230.300 sama dengan 0,043. Maka probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah 0,043 gitu ya. Ini gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk soal yang kedua gitu ya, diketahui N atau banyaknya populasi adalah 10, terdiri dari K1-nya 2, K2-nya 5, K3-nya 3, dan N gitu ya. Atau ruang sampelnya 5 terdiri dari X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 2 gitu ya. Kita sama masukkan ke dalam rumus yang tadi gitu ya, rumus dari yang namanya probabilitas hypergeometrik gitu ya, atau distribusi hypergeometrik. Maksudnya distribusi hypergeometrik. Nah, kita masukkan setiap unsurnya gitu ya, kita substitusikan. Yang pertama ketika Px-nya itu memiliki banyak gitu ya, tidak hanya satu, perubahannya ada 1, 2, dan 2, berarti X1, X2, X3 gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu
Seperti yang tadi, kombinasi dari 2. Di sini 2-nya adalah banyaknya dari populasi dan X1-nya yang diambilnya taruh ruang sampelnya 1 ketika dikalikan lagi dengan kombinasi banyak populasinya 5 dan ruang sampelnya 2 dikalikan lagi dengan kombinasi banyaknya populasi 3 dan ruang sampelnya 2 dibagi dengan keseluruhan atau total gitu ya, kombinasi dari total atau keseluruhan banyaknya populasi dan banyaknya ruang sampel. Maka kita operasikan saja gitu ya, 2 dikali 10 dikali 3 gitu ya, dibagi dengan 252 yaitu 60 per atau 60 dibagi 252 dan hasilnya adalah 0,238. Ini untuk nilai dari probabilitas yang soal kedua. Nah, itu rekan-rekan gitu ya, 2 soal yang tadi kita telah operasikan gitu ya dengan rumus distribusi hypergeometrik. Kita coba lanjutkan lagi. Nah, pada kesempatan ini kita juga membahas tentang perbedaan distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik. Nah, takutnya kan ketika kita disuguhkan 2 soal, kita kebingungan ketika kita tidak mengetahui perbedaan distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik. Maka ini akan menjadi suatu hambatan ketika kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, maka pada itu gitu ya, kita di sini akan bahas tentang perbedaan distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah diungkapkan bahwa perbedaan utamanya distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya gitu ya. Di sini yang paling kita highlight gitu. Nah, pada distribusi hypergeometrik, probabilitas keberhasilan dalam setiap pengambilan tergantung dari berapa banyak macam sampel dari sebuah populasi dan tergantung sampel yang telah diambil. Nah, ternyata ada lagi tambahan gitu ya rekan-rekan, bahwa ternyata di sini untuk distribusi hypergeometrik itu keberhasilan dalam setiap pengambilannya itu tergantung dari berapa banyak macam sampel dari sebuah populasi dan tergantung sampel yang telah diambilnya gitu. Kata kuncinya ada di sini gitu ya rekan-rekannya. Nah, ini untuk pemahaman seperti ini kita harus tanamkan gitu ya, agar kita tahu perbedaan utama dalam distribusi binomial gitu antara distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik gitu ya. Di sini kita bisa pahami agar memudahkan kita gitu ya ketika menemukan suatu soal bisa memilih ini kira-kira apakah soal distribusi binomial atau distribusi hypergeometrik seperti itu. Nah, di sini juga kita diberikan lagi contoh soal gitu ya untuk penguatan pemahaman kita. Dalam suatu kotak terdapat 5 bola terdiri dari 2 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola putih. Berapa peluang A. Terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak dengan pengambilan. Ya, yang B-nya itu terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa pengembalian gitu ya. Yang pertama untuk A-nya itu adalah untuk dilakukannya adanya pengembalian gitu ya, sedangkan untuk B-nya ini tanpa pengembalian. Kita lihat bagaimana sih cara menyelesaikan kedua soal ini gitu ya. Nah, di sini diberikan penyelesaian. Karena pengembalian sampel pada soal A dilakukan dengan pengembalian, berarti soal A diselesaikan dengan distribusi binomial. Seperti yang kita telah bahas tadi gitu ya, ternyata perbedaan dari distribusi binomial dan distribusi geometrik itu antara pengembalian dengan tanpa pengembalian. Ketika suatu pengambilan dengan pengembalian itu disebut dengan distribusi binomial. Ketika suatu pengambilan tanpa pengembalian gitu ya, pengambilan tanpa pengembalian itu disebut dengan distribusi geometrik. Nah, maka soal A ini kita selesaikan dengan distribusi binomial. Nah, itu salah satu ketika kita memahami konsep atau memahami perbedaan antara distribusi binomial dengan distribusi geometrik. Nah, pertama di sini kita coba masukkan gitu ya ke dalam sebuah rumus. P-nya itu sama dengan 2/5 gitu ya. Dimisalkan ini adalah suatu kejadian ketika ruang sampelnya 2 dan total dari distribusi keseluruhannya 5, ini Q-nya gitu ya. Ketika ruang sampelnya kita ambil 3 dibagi dengan banyaknya populasi gitu ya, yaitu 5 dengan
N-nya ruang sampelnya 4 dan X peubahnya adalah 2 atau X-nya itu adalah 2. Ketika P dalam kurung peubah X sama dengan 2 sama dengan kombinasi dari 4 ruang sampel 4 dan X-nya 2 dikalikan dengan P 2 dikalikan dengan P4 dikurang 2 gitu ya. Atau P kuadrat dikali dengan Q. Maaf ya. Maksudnya adalah kombinasi dari 4 dan 2 dikalikan dengan P kuadrat dikalikan dengan Q 4 dikurangi 2. Nah, kita operasikan, masukkan saja gitu ya. 6 dari hasil 4 ditambah 2 yaitu 6 dikalikan dengan ya kombinasinya itu adalah kombinasi 4 dan 2 dikalikan dengan 2/5 di sini ya, P-nya itu 2/5 pangkat 4 dikalikan dengan 3 gitu ya. 3/5 dipangkatkan dengan 2 sehingga menghasilkan 0,3456. Ini untuk nilainya gitu ya. Nah, kita coba lanjut ke soal yang kedua. Ini dikerjakan dengan bentuknya apa gitu kan. Kalau untuk nomor A ini diselesaikan dengan distribusi binomial. Karena apa? Karena ada pengembalian gitu ya dari suatu pengambilan sampelnya pada soal A. Nah, karena pengambilan sampel pada soal B dilakukan tanpa pengembalian, berarti soal B diselesaikan dengan distribusi hypergeometrik. Ternyata untuk soal B ini kita selesaikan dengan distribusi hypergeometrik. Karena apa kata kuncinya? Tanpa pengembalian gitu ya. Nah, di sini kita lihat N atau banyaknya populasi adalah 5 dan ruang sampelnya adalah 4 gitu ya. Dan K-nya atau banyak unsur yang sama pada populasinya sama dengan 2 dan X banyak peristiwa suksesnya adalah 2. Nah, maka peristiwa di sini ketika peubah X sama dengan 2 sama dengan kombinasi dari K2 gitu ya atau banyak unsur yang sama pada populasinya yaitu 2 dan unsur atau banyaknya peristiwa suksesnya itu 2 gitu ya di sini ya. Kan dilambangkan K, di sini dilambangkan dengan X gitu ya. Kita substitusikan nilai K dan X-nya dikalikan dengan kombinasi dari banyaknya populasi dikurangi 2 gitu ya, dikurangi dari peristiwa atau unsur yang sama pada populasi. Selanjutnya di sini adalah banyaknya ruang sampel dikurangi dengan X atau banyaknya peristiwa. Sehingga kita bisa langsung operasikan gitu ya bentuknya. Jadi kombinasi 2 dan 2, kombinasi 3 dan 2 ini setelah dikurangi gitu ya yang tadi. Sehingga kita mendapatkan 1 dikali 3 dibagi 5. Itu hasilnya menjadi 3/5. Maka hasilnya adalah 0,60 gitu ya. Ini untuk jawaban soal kedua. Nah, begitu rekan-rekan ketika kita mengetahui perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik, kita bisa menentukan dari suatu penyelesaian soal tersebut digunakannya atau diselesaikannya dengan yang mana, apakah distribusi hypergeometrik atau distribusi binomial gitu ya. Nah, kita coba baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi hypergeometrik. Rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi hypergeometrik yaitu H, X, di mana N itu adalah banyaknya populasi, dan N adalah kecil adalah ruang sampel, dan K itu adalah banyaknya populasi atau banyaknya unsur yang sama pada populasi. K ini adalah banyaknya unsur yang sama pada populasi. Rata-rata dilambangkan dengan mu, yaitu sama dengan N ruang sampel dikalikan dengan K banyaknya unsur yang sama pada populasi dibagi dengan N atau banyaknya atau ukuran populasi gitu ya. Nah, untuk varian sendiri rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan banyaknya populasi di sini N dikurang N per N dikurang 1 gitu ya, dikalikan dengan N dikali dengan K dibagi N dikalikan dengan 1 dikurang K per N. Nah, ini adalah pegangan untuk rekan-rekan gitu ya dari rumus varians gitu ya. Maaf, saya coba hapus lagi dulu bentar. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat gitu ya, untuk rata-rata itu mu sama dengan N dikali K dibagi N,
Sedangkan untuk varians itu adalah sigma kuadrat sama dengan N dikurang N kecil dibagi N kurang 1 dikali dengan N dikali K per N dikalikan dengan 1 dikurang K per N. Nah, itu ya, dimana kan di sini kita lihat gitu rekan-rekan ya. Untuk N itu kan banyaknya atau ukuran populasi dikurangi dengan ukuran sampel dibagi banyaknya atau ukuran populasi dikurang 1 dikalikan dengan banyaknya atau ukuran sampel, ruang sampel gitu ya, dikalikan dengan banyaknya unsur yang sama pada populasi dibagi dengan ukuran populasi dikali dengan 1 dikurang banyaknya unsur yang sama pada populasi dibagi dengan ukuran populasi gitu ya. Ini adalah untuk rumus varians dalam distribusi hipergeometrik. Yang selanjutnya adalah simpangan baku, yang dimana di sini adalah sigma sama dengan akar gitu ya, akar kuadrat gitu ya. Di sini akar kuadrat dimana n dikurang n kecil dibagi dengan n dikurang 1 dikalikan dengan n dikalikan k per n dikalikan dengan 1 dikurang k per n, dimana yang telah tadi saya sampaikan gitu ya. Atau kita bisa ambil kesimpulannya untuk simpangan baku ini adalah akar kuadrat dari varians gitu ya, karena di sini varians gitu ya. Ini kan rumus varians. Kita bisa lihat di sini rekan-rekan. Ternyata untuk simpangan baku juga sama ya dalam bentuk rumusnya, hanya yang membedakannya saja adalah akar kuadratnya, sehingga bisa kita simpelkan juga gitu ya, dimana untuk simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians gitu ya. Di sini menjadi suatu keterkaitan antara rumus varian dan simpangan baku. Nah, ini rekan-rekan yang perlu kita pahami juga dan mungkin kita ingat gitu ya dalam distribusi hipergeometrik, mulai dari tadi pengertian tentang rumus, perbedaan dengan distribusi geometrik dengan distribusi binomial. Di sini kita bahas rata-rata, varian dan simpangan baku gitu ya. Di sini saya harap setelah pembahasan ini kita semua bisa lebih memahami gitu ya dari materi distribusi hipergeometrik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian atau materi yang kurang lengkap gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan juga jangan berpuas hati bisa mencari referensi-referensi lain tentang materi dari distribusi hipergeometrik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas dan saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.